Jumpa lagi dengan Bisa Podcast. Kali ini bersama saya Sharon. Dan Sobat Bisa Podcast, biasanya kita kedatangan tamu ya. Namun malam hari ini kebalikannya nih. Saya yang mendatangi seorang yang istimewa di bidang seni. Nah, kita akan berkenalan dengan seorang maestro seni, yaitu Bapak Amdo Brada. Selamat malam Pak Amdo. Selamat malam, terima kasih Mbak Karen atas kehadirannya di Kampung Seni Pondok Mutiara, Sidoarjo. Sidoarjo, lengkap sekali ya. Tumben ini ya, luar biasa tamu istimewa buat saya. Terima kasih. Kali ini seperti yang sempat tadi Sharon ucapkan ya, bahwa kita bukan kedatangan nih, saya sowan ke seorang yang sangat istimewa, seorang maestro seni, Pak Amdo Brada. Nah, bisa dibilang ini bukan seniman yang ecek-ecek ya orang Jawa bilang, tapi beliau benar-benar seorang yang istimewa. Nah, lukisan apakah yang biasa beliau lukis? Nanti kita akan gali lebih dalam lagi informasinya. Nah, Sobat Bisa Podcast, ada orang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Sebab itu kita bakal kenalan dulu nih sama sosok Pak Amdo Brada. Nah, Pak Amdo Brada, bisa diceritakan nih, gimana sih awalnya kok bisa terjun di dunia seni? Nah, bisa diceritakan juga mungkin buat sobat-sobat Bisa Podcast, bagaimana latar belakang keluarga Pak Amdo. Terus pernah nggak ada pendidikan khusus enggak mengenai seni ini? Oke, terima kasih Mbak Karen. Akan saya jawab dengan sederhana karena saya tinggal di Surabaya. Ketika saya SMA itu lewat Balai Pemuda. Saya lewat Balai Pemuda, kadang-kadang saya bolos sekolah SMA 7 Komplek Wijaya Kusuma itu masuk siang. Tahun berapa tuh Pak? Sekitar tahun 76. 76 ya. 76. Sudah berapa tahun, 76 saya sering bolos di Balai Pemuda. Kemudian saya melihat ada bengkel muda, ada kawan-kawan seniorita, para pelukis-pelukis terkenal di situ. Ada Pak Daryono almarhum, sudah Pak Krisna Mustajab, ada Pak Amang Rahman, yang saya sangat tertarik sekali. Rambutnya gondrong, tertarik saya bolos. Apa sih kelebihan dari mereka? Ternyata luar biasa. Sering pameran, saya sering bolos di bahkan kadang-kadang dilempar sendal. Ayo kok kamu keluar. Akhirnya saya dendam di situ. Dendam, sering lupa. Pengen saya sebenarnya. Ada obsesi, aku pengen lihat menjadi seniman kayak gitu. Setelah saya lulus SMA, saya meminta orang tua kan militer, dia tidak sanggup untuk membiayai saya untuk kuliah. Tapi itu adalah pemantik saya. Semakin saya dilarang, semakin saya terus pengen gitu. Saya lari ke Jogja, kemudian saya daftar, kemudian saya masuk, yang diterima 26. Cuma 26 orang di dalam dunia seni rupa, seni lukisnya. Ada seni patung, ada seni kriya, ada seni deruda, ruang dalam, ada seni grafis dan lain sebagainya. Kemudian yang seni lukis cuma pada waktu tahun 76 itu cuma 26 termasuk saya. Terjun memilih jalur seni lukis nih. Apakah Pak Amdo sudah merasa nih di awal-awal nih semenjak lihat pelukis, wow, jadi tertarik gitu? Keren. Dari Pak Amdo sendiri, apakah sadar bahwa memang memiliki satu kapasitas nih di bidang seni? Oh, itu kan kumpulan pelukis nih, kumpulan para seniman top nih. Apakah Pak Amdo saat itu kondisinya sudah menyadari kalau memang pada dasarnya sudah punya bakat melukis? Keren, jawab. Ini pertanyaan yang bagus, sangat bagus. Karena apa? Di dalam kita memasuki jenjang seni lukis ya, itu menurut saya itu dipilihkan oleh Tuhan. Kita memilih dan dipilihkan. Karena itu adalah pilihan Tuhan, dan saya juga senang sekali, tidak punya maksud pamrih apa-apa. Akhirnya saya memilih dunia itu, dan di situ dunia yang sangat menyenangkan. Di situ ada kemerdekaan, ada kenyamanan. Saya merasa aku berenang di ruang gelap. Jadi aku bisa berfantasi, berkhayal, yang tidak pernah dilakukan banyak orang gitu loh. Jadi dunia asik di sini.
gitu. Ngomong-ngomong nih, sampai lari ke Jogja dan mendapat wadah untuk mengapresiasikan kerinduan hatinya di sana ya melalui dunia seni lukis. Boleh tahu nih Pak, di kampus mana nih, di universitas mana? Saya di kampus Gampingan di Asri Yogyakarta, tapi saya tidak sempat menjadi sarjana. Saya pengen menjadi praktisi. Apa sih sebenarnya rahasia seni itu? Apa sih estetika itu? Apa sih rahasia itu? Ketika saya kuliah, itu saya tidak bermimpi untuk menjadi sarjana, tapi saya bermimpi untuk menjadi seniman. Jadi saya prakteknya lebih banyak. Ketika saya keluar dari Asri, tapi saya ikut juga kuliah mahasiswa pendengar, mendengarkan bagaimana membedah karya, bagaimana menjungkir balikkan karya, bagaimana filsafat garis, bagaimana filsafat warna dan lain sebagainya. Saya belajar dari sonoritas kita. Akhirnya ketika saya sudah puas, sudah paham, aku pulang untuk membawa itu dan berkarya sendiri. Seperti hanya kita bahasa Inggris itu kan harus matang dengan dirinya sendiri, harus dipacu dengan menggali tambang emas pada diri saya sendiri, nggak harus orang lain gitu loh. Langsung mengejawantahkan bekal-bekal yang sudah didapat dari Jogja ya, langsung diejawantahkan di dunia nyata di lapangan. Oke, Pak Amdo, kalau boleh tahu, kalau saya lihat nih lukisan-lukisan yang ada di sini ya, kayaknya bisa dibilang secara umum nih, secara masyarakat umum nih, kayaknya nggak lumrah gitu ya lukisannya, jenis apa, corak-coraknya. Boleh tahu nggak ini aliran jenis apa nih lukisannya? Kebetulan saya pada waktu di kuliah di Jogja itu kan biasanya gambar pasar, Beringharjo, gambar makam-makam kuno para raja-raja, gambar pantai Parangtritis, kemudian Candi Borobudur. Nah, disitulah saya terjebak. Saya jatuh cinta dengan Candi Borobudur, dengan relief-reliefnya, dengan kebesaran Borobudur dan dengan makna Borobudur itu sendiri, sebuah ajaran yang luar biasa, yang spektakuler. Saya mancep dan tidur di sana, semalaman tidur di sana kedinginan. Sampai tidur di sana di atas Candi Borobudur, tidur di sana. Ketika ada halo harus pengunjung harus turun, ini waktunya sudah habis, tapi saya tidur di sana gambar terus. Akhirnya ketika pagi saya sudah menghasilkan sebuah karya yang apik. Terus saya akhirnya di waktu itu dosen pembina saya Pak Nyoman Gunarsa almarhum dari Bali yang tinggal di Klungkung, itu saya ditandatangani. Sulit juga orang-orang yang dapat tanda tangan Pak Nyoman, sulit. Bahkan kalau mengejek para mahasiswa itu dengan kakinya, memilih karya ini jelek dengan kakinya. Saya jangan, ini karya siapa ini? Karya Cakil, nama saya waktu itu Bambang Cakil. Wah, akhirnya diangkat-angkat sama kawan-kawan. Wah, jadi pelukis, keren, diangkat-angkat. Disitulah saya berbangga. Akhirnya disitu saya sudah menemukan jati diri saya dan akan saya kembangkan. Ternyata saya senang dengan lukis-lukisan dengan corak yang etnik, yang tentang keindonesiaan, kekayaan tradisi itu yang saya kembangkan terus-menerus. Oke, jadi namanya aliran apa nih, Pak? Ya kata orang, banyak orang ya seni hias, seni dekoratif, seni primitif gitu loh. Seni primitif. Ada yang bilang juga tadi sempat saya dengar etnik. Ya boleh, etnik Nusantara, betul. Saya melukis bukan bentuknya, misalnya dari Sabang sampai Merauke ya. Saya tertarik dengan seni Asmat, Dayak, Toraja, Ambon, Maluku, Madura, Jogja, Solo, berbeda, beraneka macam corak, bermacam ornamen yang berbeda, sampai Dayak, sampai Nias. Wah, luar biasa Indonesia, sangat kaya. Kalau digali tidak ada habisnya itu. Iya. Mulai dari gamelannya, tariannya, pusakanya, luar biasa. Begitu, tak akan habis, saya mati pun. Wow, jadi semakin ini ya, semakin hal itu semakin membuat lebih pede, lebih ekspresif ya. Lebih cinta Indonesia. Apalagi setelah dapat tanda tangan dari sang dosen, bisa dibilang itu merupakan satu penghargaan yang prestisius ya Pak Amdo ya, karena tidak semua mahasiswa dapat kesempatan seperti itu. Benar. Oke. Memantik untuk lebih.
lebih percaya diri. Iya. Jadi bisa dibilang kartu asnya gitu ya. Iya, betul. Ya, Pak Amdo, kalau boleh tahu di antara aliran seni lukis yang ada nih yang umum dikenal kan, kalau yang saya tahu nih ya sebagai orang awam, ada yang namanya seni lukis yang alirannya ekspresionisme, ada juga naturalisme, ada juga surrealisme. Betul. Nah, yang realistis juga ada. Yang Ya, realistis betul. mungkin orang begitu lihat langsung bisa membayangkan, langsung bisa tahu keindahannya karena lebih mirip seperti foto ya Pak Amdo ya. Betul. Nah, kenapa kok Pak Amdo justru memilih aliran yang abstrak ini? Iya, itu kan tidak jauh dari diri saya. Saya ini kan orangnya temperamental, jadi garis-garis yang liar itu, saya memelihara garis liar saya yang identik dengan diri, identik dengan jiwaku. Jadi harus tidak boleh jauh. Kesenangan itu memang pilihan itu ya. Jadi aku lebih seneng dekoratif ekspresif gitu. Akhirnya lari ke mistis bahkan. Lari ke mistis, lari ke religius bahkan, itu perkawanannya begitu. Oke, kalau boleh tahu nih, di rumah ini saya lihat ada banyak sekali lukisan. Belum lagi di dulu tempat pameran-pameran yang kebetulan pernah saya hadiri, ada banyak lukisan Pak Amdo juga yang dipamerkan di sana ya. Nah, Pak Amdo kalau boleh tahu sudah berapa banyak nih lukisan yang sudah Pak Amdo hasilkan selama menjalani profesi sebagai seniman seni lukis? Ya, kalau jumlahnya saya tidak pernah menghitung, udah banyak sekali. Karena apa? Pameran demi pameran itu mesti satu kali pameran. Paling tidak pameran tunggal itu menyiapkan 50 karya aku. 50? Misalnya pameran tunggal di Jakarta, pameran di Bandung, pameran di Jakarta. Ya? Iya, di Jogja, pameran tunggal di Bali, atau pameran bersama di mana-mana. Bahkan mulai tahun 80 itu sudah keliling Indonesia, pameran di mana-mana. Udah berapa uangnya, berapa karyanya, bahkan karya-karya yang hilang itu, yang tidak terbayar itu juga banyak yang hilang. Banyak energi aku itu sudah luar biasa, sudah capek sebenarnya. Iya, ngomong-ngomong nih kalau soal pameran, kebetulan kan saya pernah hadir di sekali nih yang saya saat itu ada satu pameran yang saya hadiri di Surabaya. Saya baru sekali menghadiri pameran dengan lukisan karya Pak Amdo yang ditampilkan ya. Nah, kalau boleh tahu pernah enggak sih, kalau mungkin Surabaya, Jakarta, Jogja, Bali sudah pernah keliling Indonesia ya. Ngomong-ngomong, pernah enggak Pak adakan pameran sampai di luar negeri? Belum, saya pameran di luar negeri belum, tapi karya-karya saya justru dibeli orang-orang ekspat. Wow, banyak. Sampai dibeli orang-orang Jepang pernah, Amerika pernah, Singapura pernah. Ketika pameran di Binal di Jakarta dibeli orang Singapura. Pameran di Kolab dibeli orang Jepang. Pameran Candi Ayu dibeli orang-orang Amerika ekspat. Banyak kebetulan lukisan-lukisan saya itu yang menyukai orang-orang bule. Jadi walaupun belum pernah menginjakan kaki ke luar negeri, tapi pameran keliling dunia, tapi lukisannya sudah keliling dunia. Dicintai banyak orang ekspat. Iya, lukisnya. Wow, keren. Nah, Pak Amdo, di antara pameran-pameran yang pernah diadakan nih, banyak event yang sudah diikuti ya, lukisannya sudah mendunia. Pengalamannya pasti udah nggak terhitung nih. Iya. Ada nggak sih di antara event-event tersebut yang yang buat Pak Amdo itu berkesan banget nih, kayak terngiang-ngiang terus di dalam hati, kayak terkenang-kenang terus gitu? Ada nggak event-event yang seperti itu? Nggak ada sih, kalau pameran ya begitulah. Di situ ada transaksi, ada apresiasi, karena diapresiasi oleh banyak kawan, banyak kolega-kolega, itu kebanggaan. Jadi keringat saya tertukar gitu loh, ada input output gitu loh. Saya itu adalah suatu kebanggaan. Sebenarnya tujuan kami bukan itu sebenarnya. Saya tidak ke sana. Saya pengen terus berkreasi sampai saya menemukan sesuatu gitu. Saya masih belum apa-apa dalam berusaha siapa. Saya belum nama saya belum sampai ke puncak sebenarnya. Ya itu kan anugerah dari Tuhan sebenarnya. Itu ya, saya tetap berusaha bagaimana karya saya itu memiliki cahaya di ruang gelap, tapi bercahaya itu.
sasaran obsesi saya itu. Gitu. Semoga Pak wajib Sharon, terwujud iya. ya. Nah, Pak Amdo, kalau nggak salah denger nih, saya tadi Pak Amdo sempat ini nih bilang kalau lukisannya yang beli ada orang Jepang, ada orang Singapura, ada orang Amerika. Iya. Nah, malah sebagian besar kolektor dari lukisannya Pak Amdo notabene adalah orang luar. Gimana nih ceritanya kok mereka akhirnya bisa kenal lukisannya Pak Amdo, padahal kan lukisannya itu ya diadakan di negeri sendiri gitu loh. Iya, begini ceritanya. Ketika saya ikut pameran ada tawaran memang dari sebuah galeri, saya mencoba ikut menawarkan karya saya, Pak. Ketika itu nggak diterima sama galerinya. Lukisan ini sopo anakku iso kan gitu. Coret moret, justru saya nih kalau gambar kehabisan ide tangan kiri saya, bahkan kaki saya kadang-kadang. Bagaimana saya menciptakan karya-karya yang fine gitu loh. Yang murni tidak ada beban. Saya pengen itu, saya pengen karya-karya yang spektakuler itu. Makanya ketika ditolak karya saya, ditolak oleh galeri, tapi diambil 2, tapi dimasukkan dalam ruang kamar yang tidak ruang utama. Tapi ketika tamu-tamu datang melihat pameran, ruang utama wes dilewati aja, tidak ada lagi. Ada di kamar yang ini, yang satunya ya. Akhirnya tertarik, wah ini luar biasa, ada berapa ini karya. Aku dipanggil. Pertama sudah tidak tertarik, yang memilih galeri tidak tertarik. Tapi akhirnya pemirsanya dari ekspat itu diambil semua karya aku. Ada berapa di rumah gitu. Akhirnya wah, aku ya itu setengah bangga. Ternyata orang luar negeri lebih menghargai karyaku. Karya-karya yang tidak saya sangka. Padahal figura-figuranya sudah banyak dimakan tikus. Makan tikus saya taruh di lorong. Karena di sini tidak terapresiasi dengan biasanya kan lukisan kan terlalu mewah, menyajikan hal-hal yang bagus di mata gitu. Orang pilihan orang-orang itu baik di mata, tapi saya mencoba kemurnian dengan warna kumuh. Ternyata orang-orang bule senangnya itu gitu. Akhirnya di situ aku tertarik, tambah semangat untuk lebih mencipta karya-karya yang unik itu tadi, yang pion, yang melompat itu saya senang. Jadi dengan banyaknya macam-macam jenis karya seni lukis, memang nggak semua jiwa ya, nggak semua soul bisa mencerna, bisa menikmati karya tersebut ya. Betul. Semua punya partnya masing-masing ya. Ada yang memang jiwanya akan bisa lebih menikmati seni, bisa hidup kalau menikmati seni yang realis. Timur dan barat berbeda seleranya. Abstrak. Betul. Yang dengan lukisan abstrak dia bisa merasa hidup seperti itu ya. Iya Pak Amdo, ngomong-ngomong nih, dengan banyaknya event yang pernah diikuti ya, pasti banyak pengalaman nih. Nah, pernah nggak sih punya pengalaman kejadian-kejadian yang unik gitu selama event? Ya, saya pernah pameran di Yanigolf pada waktu itu. Di Surabaya ya? Di Surabaya pada itu ada festival golf internasional. Kebetulan saya pameran di situ sudah 1 bulan. Belum ada yang laku. Pada waktu itu angin kencang, kan pameran di lobi. Angin kencang, kemudian lukisan saya ketampar angin kan di lobi. Kebetulan pecah semua. Kebetulan orang Jepang lagi lewat sama pakai anduk sama suami istrinya. Dia menghormati lukisan saya yang jatuh itu. Hormat gini, terus diangkat lukisan saya. Diambil, tanya panitia, lukisan siapa ini, saya ambil, saya bawa ke Jepang. Dengan figura yang sudah pecah dibawa semua. Hormat sambil kayak ruku gitu ya. Ruku kayak sujud itu ruku. Luar biasa, saya tertawa. Ih gila. Begitu orang Jepang menghormati karya yang dibelai oleh angin itu, luar biasa. Itu saya sangat ingat sekali itu, sangat teringat. Dengan orang yang tepat, dengan jiwa yang tepat, maka karya kita dapat apresiasi yang penuh ya Pak ya. Iya, betul. Dapat penghargaan yang penuh. Oke. Pak Amdo, kalau boleh tahu nih, kan tadi lukisannya udah nggak terhitung banyaknya ya, karena sekali ada pameran aja minimal 50 lukisan tadi. Iya. Nah, ada nggak sih persiapan khusus gitu sebelum melukis? Karena kalau saya memang nggak berprofesi sebagai pelukis nih, tapi kalau kadang-kadang pengen melukis, tapi kadang-kadang butuh
kalau saya butuh persiapan khusus, butuh inspirasi yang bisa dibilang jelimet. Jadi kalau melukis itu nggak selalu kapan saja bisa saya lakukan. Nah, kalau bagi seorang maestro seni lukis Pak Amdo, Luar biasa pertanyaan. ada nggak sih Tip khusus gitu ya? tips-tips khusus atau mungkin persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan sebelum mulai melukis? Ya benar. Tiap personal memang punya kiat, punya keyword. Bagaimana lukisan itu sampai punya aura gitu. Memang khusus itu. Kita harus berhati-hati, kita harus berbaik sangka terhadap orang lain. Ya moral kita harus punya moral yang baik sehingga memacu karya itu menjadi baik, bervibrasi baik karya itu. Kalau misalnya gini, tidak ada ketika pelukis-pelukis sudah diangkat oleh Tuhan, dianugerahi Tuhan sebuah keberuntungan, keberlimpahan sampai di puncak, itu orangnya pasti baik, pasti orang-orang pilihan, pasti itu tidak bisa dipungkiri, dan orangnya laku biasanya. Pelukis itu biasanya lebih laku spiritual, lebih agamis, katakanlah lebih bersih hatinya. Itu akan tercermin di dalam karya. Kalau pelukis yang katakanlah kita maaf ya tidak mengecilkan pelukis lain. Kalau pelukis misalnya karyanya kurang gak ada cahaya, memang ya orang cermin itu kan katanya tokoh pelukis siapa itu ada bahwa karya seni adalah jiwa yang tampak. Sujoyono kalau nggak salah, Pak Sujoyono bilang bahwa lukisan itu adalah jiwa tampak. Jadi jiwa tampak bagaimana ya jiwanya pribadi pelukisnya itu terpotret, terresonansi di dalam karya itu. Karya itu menggetarkan atau karya itu bercahaya, karya itu mempunyai daya tarik atau menggoda, itu pelukisnya harus menyiapkan dirinya untuk perang terhadap menggali pribadinya. Itu yang sulit, itu yang tidak bisa dicapai oleh personal pelukis yang sembarangan. Pilihan pelukis sebenarnya, pelukis yang besar itu pilihan, dan memang berat dan tidak bisa dilampaui banyak pelukis. Makanya pelukis yang bisa dihitung, pelukis yang punya nama, punya maestro itu sulit. Saya ini belum maestro, pengen menuju ke sana sebenarnya, semua obsesi kan ke sana, tapi belum. Tapi banyak orang yang bilang kalau maestro nih udah senior banget. Orang kata tua senior, betul, maestro belum. Karena saya biasa. Itu. Iya. Jadi bisa dibilang persiapannya kalau secara kata-kata bisa dibilang sangat simple ya, tapi memang melakukannya bukan hal yang simple, bukan semudah membalik tangan dia Pak. Karena dalam persiapan melukis ini bisa dibilang kalau dari penjelasannya Pak Amdo butuh hati yang murni ya. Betul. Dan hati itu nanti akan tercermin, tertuang lewat lukisan itu tadi. Bukan perkara yang mudah. Itu harus ada air mata. Lukisan itu harus memiliki air mata di dalam karyanya, harus memiliki ada darahnya di dalamnya, ada keringatnya di dalamnya. Jadi ada kandungan lukisan itu. Makanya aku ngomong pelukis itu adalah jiwa yang nampak, sangat setuju. Justru ada anggapan bahwa pelukis itu sang nabi, tanda kutip. Tapi kenapa kok dikatakan pelukis adalah sang nabi? Karena dari bahan-bahan yang sangat sederhana, dari bahan-bahan limbah, katakanlah kanvas dan cat, bisa memberi hidup sesuatu, bisa menghidupkan sesuatu kayak Yesus itu loh, menghidupkan orang yang mati. Itu kan tanda kutip, itu kan sebagai contoh gitu. Contoh yang makro, yang besar. Kayak seniman juga gitu, makanya disebut seniman adalah sang nabi, karena bisa menghidupkan barang-barang yang mati menjadi karya yang berharga. Bayangkan lukisan Leonardo da Vinci triliun sekarang harganya. Padahal juga belum tahu ya sebenarnya sosok Mona Lisa itu di kehidupan live ada nggak sosok pribadi itu ya. Oke, Pak Amdo, kalau tadi dari tahun 76 sudah mulai tertarik dan beberapa tahun kemudian terjun menceburkan diri di dunia seni lukis abstrak
etnik Nusantara sampai detik ini sudah berpuluh-puluh tahun ya. Buat Pak Amdo, apa sih suka dukanya jadi pelukis? Mungkin dukanya dulu deh. Kalau suka semua pasti seneng nih, dapat cuan, dapat duit. Kalau aku ya, kita ngomong dukanya dulu aja deh. Profesi itu ya pilihan. Kita bersyukur. Memang kebahagiaan aku itu dipilihkan oleh Tuhan dari dunia seni. Saya nikmati aja hidup ini yang sangat indah ini dengan seni lukis. Di situ aku menemukan sebuah oase yang luar biasa nikmat, indah dan tak terhingga. Keindahan itu dari Tuhan. Saya merasa sudah menemukan dunia saya. Saya sangat bahagia kok. Meskipun dalam keadaan apapun sangat bahagia. Dalam keadaan di bawah atau di atas, saya tidak terkejut karena semuanya adalah Sang Maha gitu, asik gitu. Jadi bisa dibilang dukanya nggak ada ya? Gimana? Dukanya nggak ada? Nggak ada duka. Kenapa harus duka? Kita ya sudah miliknya sang kebenaran. Nggak ada duka, sudah hilang. Duka lara sudah hilang. Yang ada cuma kebahagiaan dan cinta. Ada lagunya nih Pak Abdul. Kok pas banget ya dengan lagunya Kus Plus ya. Berarti senang walaupun tak punya uang gitu ya. Iya, kalau sukanya suka, ya, suka. Semua tertuang ya. Kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang minus pun kita berbahagia. Apalagi dalam keadaan yang sangat berlimpah. Ya sudah, justru kalau kan dalam keadaan yang berlimpah kita menangis justru menangis. Kita sangat bisa dikatakan, bisa diceritakan. Tak terhingga itu. Justru dalam kebahagiaan aku menangis. Dalam penderitaan aku tidak menangis justru. Kebalik. Ya. Jadi bisa dibilang orang seni kebanyakan ini ya, jiwanya, hatinya lebih sensi gitu ya. Ya, nggak tahu apa yang aku nggak bisa bicara itu, sulit itu cerita loh. Iya, Pak Amdo ngomong-ngomong soal seni lukis, sudah tak terhitung ya banyaknya event yang sudah pernah diikuti. Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak sih next event dalam waktu-waktu dekat ini kebetulan yang memamerkan lukisan karya Pak Amdo berada? Kebetulan Mbak Sera ini tepat waktunya. Kebetulan nanti saya tanggal 23 Desember bersama 7 kawan-kawan ini mau pameran ngisi silaturahmi. Kita sudah lama terkurung dalam berbagai kesedihan. Misalnya dalam ada COVID itu kan udah koma kita ini. Pandemi kemarin jadi pandemi sudah hancur lah. Ekonomi kita hancur, kita tidak bisa bernapas, tidak bisa saling ketemu. Ya di dalam bulan Desember ini kita mencoba kumpul-kumpul untuk saling bertemu muka. Ayo kita merencanakan sesuatu yang lebih bisa menghasilkan sesuatu, bisa ketemu, bisa membakar semangat baru, barangkali begitu. Ketemu tanggal 23 sampai tahun baru. Wow. Ini kebetulan ditawarin sama ketua Dewan Kesenian yang baru di Sidoarjo, Mas Ribut. Pameran di sini aja gratis gitu. Nah, itu akhirnya tak sambut kata-kata itu. Saya ngajak 7 pelukis yang muda, murid saya namanya Tia Ifwada. Kebetulan saya sendiri, Mas Fausan dari ITB, terkenal dengan lukisan pasir itu. Lukisan pasir. Luar biasa itu. Terus Heri Swanto yang tinggal di Sulawesi Tenggara. Kebetulan itu juga ranah karyanya hampir sama. Karyono, Pak Taufik, dosen SMSR, dan Mas Taukit itu dari UPN. Semua ini bukan kaleng-kaleng, semua sudah pengalaman semuanya. Tinggal satu aja, Atia ini adalah anak SMA. Wow. Itu yang Atia Ifadah ya. Iya, itu yang kita angkat nanti. Karena karyanya luar biasa. Dari bagus. Nanti tanggal 31 lah Mbak Sharon mungkin bisa menghadiri. Iya, kalau boleh tahu apakah ini lukisan yang dipamerkan di event ini dari tanggal 23 hingga 31 Desember 2023 ini sama alirannya atau mungkin hampir ada kesamaan. Bervariasi. Kita tidak sengaja untuk bertemu, tapi saya amati hampir ada kesamaan. Ada cinta di dalam karyanya itu. Ada cinta kasih ternyata semuanya. Iya, bicara tentang cinta kasih. Jadi sudah ada kesadaran tinggi dari semesta ini, luar biasa. Bukan cinta
person to person loh. Ini cinta terhadap semesta, menjadi cinta kasih. Luar biasa ini. Oke, jadi buat Sobat Bisa Podcast, ada pameran yang akan diadakan pada pameran lukisan ya, tepatnya diadakan pada 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo dengan mengambil satu tema Beyond Art. Ya, diantaranya ada pelukis-pelukis senior yang sangat-sangat kompeten di bidangnya ya, yang bisa dibilang seni lukis tingkat tinggi nih, yaitu diantaranya Bapak Amdo Brada sendiri yang kali ini sedang berbincang-bincang bareng kita. Kemudian ada Atia Ifadah, ada Bapak Fauzan Jafar, ada juga Bapak M Taufik, ada juga Bapak Karyono, dan juga Bapak Heri Kiswanto, ada juga Atia Ifadah dari SMKN 1 Beji yang termuda nih ya di antara pelukis yang mengadakan pameran. Nah, Sobat Bisa Podcast bisa hadir dalam acara ini, terbuka untuk umum. Ada biayanya masuk nggak Pak? Ada tiket masuk? Nggak ada ya? Terbuka untuk umum, gratis. Jadi Anda silakan datang di pameran lukisan Beyond Art 23 hingga 31 Desember 2023. Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Catat ya, sekali lagi 23 hingga 31 Desember 2023 sore di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Nah, silakan menikmati karya-karya seni dari sang maestro kita. Oke. Pak Amdo, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak. Sebetulnya masih banyak hal yang pengen kita gali. Terima kasih. Karena Sobat Bisa Podcast ada banyak ini nih, banyak informasi, banyak pengalaman berharga yang dimiliki oleh Pak Amdo Brada ya. Next time kita akan gali dari aspek yang lain nih di luar seni lukis. Kapan itu? Tunggu nanti tanggal mainnya ya. Pak Amdo, kita sudah ngobrol banyak. Mau nggak mau kita harus akhiri. Tapi sebelum kita tutup nih, ada mungkin pesan-pesan khusus buat Sobat Bisa Podcast, buat rekan-rekan sesama pelukis, juga rekan-rekan penikmat seni yang lain. Untuk masyarakat muda itu untuk menjadi cemerlang itu memang harus kerja keras. Kerja keras 24 jam pasti akan menemukan hasil. Dan kita harus merdeka, karena orang-orang merdeka selamanya tidak akan pernah mati. Artinya dalam kematian kreativitas, kita harus merdeka, harus bebas merdeka, tidak terkungkung oleh sebuah aturan-aturan, maksudnya aturan tanda kutip ya, itu aturan-aturan itu, merdeka. Karena apa yang kita ciptakan hari itu salah. Hari ini salah kita ciptakan. Jadi yang benar ini yang belum tercipta sebenarnya. Dan jangan takut salah kalau mencipta. Semakin salah semakin benar. Jadi saya semakin salah semakin benar. Gitu. Oke, jadi terima kasih Mbak Sarah atas kehadirannya. Sama-sama. Bisa dibilang jadi kalau masak masak nasi terlanjur jadi bubur, ditambah aja ayam suwir. Gitu ya Pak Amdo ya maksudnya ya. Benar. Tidak ada yang salah. Iya. Pak Amdo, terima kasih banyak buat bincang-bincangnya malam hari ini, buat waktunya. Terima kasih juga. Sangat bermanfaat buat kita pencinta seni ya, dan juga mungkin rekan-rekan sesama pelukis yang lain, pelaku seni yang lain, ataupun masyarakat yang juga pencinta seni. Terima kasih banyak, juga sukses untuk acaranya ya. Amin. Sekali lagi saya ingatkan, Sobat Bisa Podcast silakan hadir di pameran lukisan Beyond Art yang diadakan pada 23 hingga 31 Desember 2023 di Jalan Erlangga 67 Sidoarjo. Nanti Anda bisa bertemu para maestro seni yang ada di Indonesia ya. Ingat, catat 23 Desember, openingnya 23 Desember 2023 di jam 7 malam ya, di jam 7 malam openingnya. Tapi ini selanjutnya buka terus setiap hari sampai tanggal 31 Desember, sampai malam tahun baru. Sobat Bisa Podcast, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di malam hari ini. Saya Sharon undur diri dari ruang online Anda. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.